Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi pada seri kewirausahaan dan kita memasuki sesi ketiga. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana menyiapkan fondasi etik dan hukum untuk pengembangan bisnis baru. Malam ini kita akan bahas bagaimana menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Konsepsi dari menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru adalah, secara garis besar, manajemen keuangan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, cara menggunakan atau mengalokasikan dana, serta mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama. Ini konsepsi dari menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan. Nah, mengenai kekuatan finansial atau kekuatan finansial adalah kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dan arus kas yang cukup untuk membayar tagihan dan bayar utang atau investor. Nah, kekuatan finansial dapat berupa apa saja yang secara positif memperkuat situasi keuangan bisnis saat ini atau membantu bisnis lebih dekat untuk mencapai tujuan bisnis dalam laporan misi keuangan. Secara umum, kekuatan keuangan perusahaan dapat diukur dalam 3 bidang utama: profitability, liquidity, dan solvency. Probability atau probabilitas adalah kemampuan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian likuiditas ini mengacu pada kemudahan aset atau keamanan dapat dikonversi menjadi uang tunai tanpa mempengaruhi harga pasarnya. Kemudian solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang jangka panjang dan kewajiban keuangannya. Nah, kemudian kewajiban keuangan. Nah, keuangan yang dimiliki perusahaan dan harus membayar pada waktu tertentu. Ini adalah kewajiban keuangan. Nah, bagaimana cara menemukan kewajiban keuangan atau obligasi atau liability? Nah, ini cara terbalik untuk memenuhi kewajiban adalah dengan merinci dengan tepat kapan semua pembayaran bulanan jatuh tempo. Ini akan memberi Anda strategi untuk membayar semuanya tepat waktu. Nah, beberapa contoh kewajiban keuangan dapat mencakup layanan utang, tagihan utilitas, dan perjanjian untuk membayar produk atau layanan. Baik, kemudian bagaimana langkah-langkah penting untuk menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru? Ada 2 langkah. Yang pertama adalah identifikasi pengelolaan keuangan. Yang kedua, identifikasi pro forma laporan keuangan. Mari kita lihat masing-masing langkah ini. Nah, pada langkah pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. Di sini pengelolaan atau manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Nah, terdapat 3 aspek penting dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, tujuan keuangan perusahaan harus jelas di sana. Yang kedua adalah proses pengelolaan keuangan, kemudian laporan historis keuangan, dan perakiraan keuangan. Mari kita lihat masing-masing seperti apa. Yang pertama, tujuan keuangan perusahaan. Paling tidak ada 4 tujuan. Yang pertama adalah profitabilitas. Jadi untuk profitabilitas. Jadi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua, likuiditas. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi obligasi jangka pendek. Yang ketiga, efisiensi. Bagaimana perusahaan secara produktif menggunakan aset-asetnya. Kemudian stability, keseluruhan kesehatan struktur finansial perusahaan, khususnya dalam hubungannya dengan debt to equity ratio. Ini adalah tujuan keuangan
perusahaan. Selanjutnya adalah proses pengelolaan keuangan. Ini sangat penting, ya. Yang pertama adalah kita bisa lihat di sana preparasi laporan. Ini penting, seperti apa laporan pendapatan, neraca, laporan cash flow. Apakah ini baik atau kurang baik? Kemudian preparasi perakiraan keuangan. Di sana ada pendapatan, pengeluaran, dan juga belanja modal. Kemudian preparasi proforma laporan keuangan. Ini juga harus kita identifikasi. Jadi ada laporan proforma pendapatan yang harus kita identifikasi, laporan proforma neraca, dan laporan proforma cash flow. Dan terakhir, baru analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Rasio analisis, mengukur hasil dibanding neraca, dan mengukur hasil-hasil dengan norma industri. Ini proses pengelolaan keuangan yang harus kita identifikasi. Berikutnya adalah laporan historis keuangan yang harus identifikasi juga. Yang pertama di sini laporan keuangannya, apakah mencerminkan hasil operasi perusahaan selama jangka waktu tertentu. Ini mencatat semua pendapatan dan biaya untuk periode tertentu dan menunjukkan apakah perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Kemudian neraca merupakan potret aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah laporan cash flow. Ini adalah rangkuman perubahan dalam posisi kas perusahaan untuk jangka waktu tertentu dan rincian mengapa perubahan terjadi. Ini laporan historis keuangan yang harus kita identifikasi. Dan yang terakhir di dalam pengelolaan keuangan yang harus kita identifikasi adalah perakiraan keuangannya. Nah, konsepsinya, analisis laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan. Nah, perakiraan adalah ramalan tentang penjualan, pengeluaran, pendapatan, dan pengeluaran barang di masa depan. Inilah bagaimana secara keseluruhan pengelolaan keuangan yang harus kita identifikasi untuk menilai kekuatan daripada keuangan dan kewajiban perusahaan. Baik, selanjutnya adalah langkah kedua, yaitu mengidentifikasi proforma laporan keuangan. Ini adalah estimasi atau perkiraan susunan laporan keuangan pada waktu yang akan datang berdasarkan rasio-rasio pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ada dua yang perlu kita identifikasi. Yang pertama adalah laporan proforma. Ada proforma di sini, ada proforma laba rugi, ada proforma pendapatan, proforma neraca, dan proforma arus kas. Kemudian pada berikutnya adalah rasio analisis mengenai likuiditasnya, efisiensi operasi, dan profitabilitas. Mari kita lihat beberapa contoh mengenai proforma ini. Ini adalah contoh laporan laba rugi. Misalnya ada penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasi, laba sebelum bunga, pajak, bunga, laba sebelum pajak, laba setelah pajak, dan seterusnya. Ini adalah contoh laporan laba rugi. Berikut juga salah satu contoh juga yang bisa dipelajari sebagai contoh saja. Kemudian ini juga contoh laporan neraca usaha produksi. Kemudian juga contoh laporan arus kas. Berikut juga contoh mengenai laporan posisi perusahaan, kemudian laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas yang dijadikan satu. Nah, saudara kalian, jenis laporan keuangan proforma tadi ada laporan finansial, ini ada laporan proforma pendapatan. Ini tujuannya adalah menunjukkan hasil yang diproyeksikan dari operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Kemudian ada proforma neraca, ini menunjukkan cuplikan proyeksi aset
kewajiban dan ekuitas perusahaan yang diproyeksikan pada titik waktu tertentu. Kemudian proforma laporan arus kas ini menunjukkan arus kas yang diproyeksikan masuk dan keluar dari suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Nah, berikutnya adalah rasio analisis atau analisa rasio. Analisa rasio ini adalah perbandingan sistem baris dalam laporan keuangan suatu bisnis. Nah, cara paling praktis untuk menafsirkan atau memahami laporan keuangan historis perusahaan adalah melalui analisa risiko ini. Jadi, analisis risiko ini digunakan untuk mengevaluasi sejumlah masalah dengan entitas seperti likuiditasnya, efisiensi operasi, dan juga profitabilitas. Saudara kalian, manfaat analisa rasio, ada dua hal penting paling tidak. Yang pertama, trend line. Ini adalah rasio selama sejumlah besar periode pelaporan untuk melihat apakah ada tren dalam informasi yang dihitung. Tren dapat menunjukkan kesulitan keuangan yang tidak akan terlihat jika rasio sedang diperiksa untuk satu periode. Nah, garis tren juga dapat digunakan untuk memperkirakan arah kinerja rasio di masa depan. Kemudian perbandingan industri, rasio yang sama untuk pesaing di industri yang sama dan dibandingkan hasilnya di semua perusahaan yang ditinjau. Nah, karena bisnis ini kemungkinan beroperasi dengan investasi aset tetap yang serupa dan memiliki struktur model yang serupa, hasil analisis harus serupa. Jika bukan ini masalahnya, ini dapat mengindikasikan potensi masalah atau kebalikannya. Nah, kemampuan bisnis untuk menghasilkan laba yang jauh lebih tinggi daripada industri lainnya. Di sini pendekatan perbandingan industri digunakan untuk analisis sektor, untuk menentukan bisnis mana dalam suatu industri yang paling sedikit bernilai. Ini adalah manfaat dari analisa rasio. Baik, saudara kalian, itu tadi bagaimana bahasan kita mengenai menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Nah, sekarang silahkan untuk berlatih. Buku latihan sudah saya sampaikan pada saudara kalian. Maka silahkan dibuka latihan sesuai dengan teori-teori tadi yang kita jelaskan, kita bahas. Silahkan untuk dibuka buku kerja KWU 2, yaitu kebiasaan bergerak dari sebuah ide menjadi usaha pada tugas atau latihan yang kedua. Silakan. Baik, bila kita buka buku tadi pada nomor 3, menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan, ini adalah formulir untuk mencoba menilai. Ada dua langkah yang mulai dari setelah kita bahas tadi, yaitu identifikasi pengelolaan keuangan, kemudian identifikasi proforma keuangan. Nah, di sini mulai dari tujuan keuangan perusahaan, profitabilitas, likuiditas, efisiensi, stabilitas, dan seterusnya. Dan ini silahkan untuk berlatih untuk bagaimana statusnya mereka ini, baik sedang atau kurang. Dan bila ada pertanyaan, kita akan diskusikan lagi pada pembahasan berikutnya. Baik, kita sampai kepada summary bagaimana menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Tadi sudah kita bahas ada dua langkah penting, yaitu yang pertama identifikasi pengelolaan keuangan dan yang kedua identifikasi proforma laporan keuangan. Pada pengelolaan keuangan kita harus identifikasi tujuan keuangan perusahaan, proses pengelolaan keuangan, laporan historis keuangan, dan prakiraan keuangan. Sedangkan identifikasi proforma laporan keuangan yang harus kita identifikasi adalah laporan proforma laba rugi, laporan proforma pendapatan, laporan proforma neraca, laporan proforma arus kas, dan rasio analisis. Ini kita mendapatkan suatu gambaran bagaimana kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai diskusi mengenai bagaimana menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Kita akan bahas untuk topik berikutnya pada sesi berikutnya. Sampai jumpa
Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.